Duit 20.000 bisa dapat SSD? Iya, kalian gak salah denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membeli Aldo SSD atau Solid State Drive. Solid! Yang harganya itu murah banget. Wah, murah banget! Cuman 20.000. Iya, beneran cuman 20.000. Ini berawal saat saya live streaming kemarin. Sebenarnya niat awal saya beli HP dan jadinya juga beli HP. Tapi tiba-tiba saya malah nyari SSD dan nggak sengaja ketemu SSD yang wah, murah banget. Saya dapat SSD ini seharga 20.000. Saya beli dua, jadi harganya 40.000. SSD ini pakai interface M.2 SATA. Sayangnya saya nggak punya perangkat yang bisa pakai M.2 SATA, jadi saya beli konverternya. Lucunya ini lebih mahal konverternya daripada SSD-nya. SSD berukuran kecil seperti ini biasanya dipakai untuk sebagian komputer kelas industri, dan juga dipakai untuk laptop kentang yang pakai OS ringan seperti Linux atau Chrome OS. Kedua kebutuhan tersebut biasanya nggak butuh penyimpanan yang besar, yang penting muat OS dan aplikasinya aja. Setelah ini kita perlu menunggu paketnya sampai. Paketnya akan sampai setelah pesan-pesan berikut. Ini ganggu banget sih tulisan aktifate Windows. Udah saya bersihin pakai tisu, tulisannya nggak hilang-hilang. Saya udah coba pakai semua cara pembersih, nggak ada yang ngaruh. Saya sempat bingung ini sampai stres ini mikirin gimana ini tulisannya bisa hilang. Ternyata solusinya itu MyKeyShop. Oh yeah, MyKeyShop. Di MyKeyShop kalian bisa beli kunci Windows dengan harga yang murah banget. Wah, murah banget! Di sini ada Windows 10 dan Windows 11. Harganya murah banget, cuma 100 ribuan setelah diskon. Selain Windows, ada Microsoft Office juga. Dan lebih murah lagi kalau kalian beli sepaket Windows dan Microsoft Office. Setelah kalian beli kunci dari sini, kalian bisa langsung aktifasi Windows-nya. Dan watermark aktifasi Windows-nya itu auto hilang 100%. Ini tuh kuncinya 100% legal. Tapi kalau kalian pakai kode khusus, kalian bisa dapat diskon 55%. Bayangin, udah murah jadi lebih murah lagi. Kalian tinggal masukin kode LO55 saat checkout, dan harganya auto jadi lebih murah. Tunggu apa lagi? Beli Windows dan Microsoft Office di MyKeyShop sekarang juga. Selain Microsoft Windows dan Office, di sini juga ada game Kikir dan HSR. Oh yeah, MyKeyShop. Setelah paketnya sampai, saya langsung unboxing keduanya. Pertama, saya unboxing dulu SSD-nya. Karena SSD ini bekas copotan, jadi ya sama kayak beli HP Lipa Jepang alias gak ada dusnya. Dan SSD-nya ini cuma diplastikin kayak gini. Setelah itu saya unboxing konverternya. Ini juga isinya cuma konverter sama baut, gak ada dusnya, apalagi dus gambar waifu wangi. Sekarang kita pasang SSD-nya ke konverter agar colokannya bisa berubah jadi SATA. Ini awalnya agak susah karena sekrupnya gak mau nempel. Akhirnya saya coba pasang langsung kayak gini. Ini bisa nempel tapi maksa. Saya kasih plastik ini jaga-jaga biar gak konslet. Selanjutnya saya coba pasang ke komputer. Pertama kita colok dulu port SATA-nya, lalu powernya. Setelah dipasang, langsung aja kita coba nyalain komputernya. Percobaan pertama, komputernya malah boot loop. Ya, boot loop dan gak post. Ternyata akibat SSD-nya kurang masuk ke konverternya. Setelah dilepas cabut dan tempel lagi, akhirnya bisa nyala. Di BIOS, SSD-nya sudah terdeteksi dengan ukuran 16GB merek Raja Batu. Setelah masuk ke Windows, saya langsung buka Disk Manager dan ini banyak partisinya. Saya sedikit agak curiga ini isinya ada Linux-nya. Karena penasaran, saya coba booting ke Aldo SSD-nya. Dan ternyata malah stuck di black screen kayak gini. Balik lagi ke Windows, saya hapus semua partisinya. Tapi sayangnya nggak semuanya bisa dihapus partisinya kalau pakai alat bawaan Windows ini. Jadi saya harus download aplikasi lain yaitu Minitool Partition buat format total si Aldo SSD-nya dan menghapus semua partisi yang ada. Lalu bikin partisi yang baru. Setelah itu, akhirnya Aldo SSD ini bisa digunakan. Selanjutnya, saya download Crystal Disk Mark buat cek kecepatan si SSD-nya. Ternyata, saya salah download, malah download Crystal Disk Info. Ini ada waifu wangi-wanginya. Setelah itu, saya coba download yang bener, dan yang ini juga ada waifu wangi-wanginya.
Setelah di benchmark, Aldo SSD 16GB ini dapat kecepatan sekitar 250 MB write dan 150 MB read. Dari kecepatannya, sepertinya ini SSD berbasis SATA 2. Kecepatannya termasuk lambat kalau dibandingin sama SSD biasa yang rata-ratanya sudah SATA 3. Selanjutnya, saya akan cek health Aldo SSD ini di HD Sentinel. Saya download dulu aplikasinya. Saat saya cek health-nya di HD Sentinel, ternyata ini tuh cuma 51% health-nya. Kalau gini, berarti SSD ini tuh gacak parah kondisinya. Ya, namanya juga 20.000. Iya, SSD ini kecil banget, cuma 16GB. Dimana rata-rata HP zaman sekarang aja udah lebih besar internalnya. Kecuali J2 Prime HP tolol. Dengan ukuran sekecil ini, bisa dipakai apa aja sih SSD ini? Pertama, kita bisa pakai SSD yang sempit ini buat nyimpen file. Yang pasti filenya juga yang kecil. Kalau GTA 5 gak bakal muat di SSD ini. Tapi dokumen asli Super Semar sama cuplikan rekaman CCTV Ferdy Sambo seharusnya masih muat. Karena SSD ini cukup cepat, kita bisa ubah SSD ini menjadi RAM. Yang dimaksud adalah RAM virtual. Di Windows biasanya disebut page file, dan di Linux biasanya disebut swap. Sebenarnya ini sangat tidak direkomendasikan karena auto bakal bikin umur SSD pendek. Tapi ya kalau cuma 20.000 ya rusak beli baru. Kalau di Windows kalian bisa pergi ke bagian setting buat ngatur page filenya. Udah itu bikin virtual memory baru di SSD-nya. Ini singkatnya akan membuat Windows memakai SSD ini saat PC-nya kehabisan RAM. Kalau di Linux, kalian bisa bikin file swap atau ubah partisinya menjadi swap lalu mount swap-nya. Ini bisa jadi solusi sementara kalau kalian sering kehabisan RAM. Tapi tetap saja lebih baik upgrade RAM benerannya. Dan yang terakhir, SSD sempit ini bisa dipasang OS. Yang pasti bukan Windows karena gak akan muat. Sebagian besar distro Linux yang ringan bisa dipasang di SSD yang sempit karena Linux tuh jauh lebih ringan dibandingkan Windows. Karena Windows tuh berat dan juga non-flash dan banyak spy-spy-nya. Akhirnya saya memutuskan untuk memasang distro Linux Sparky Linux. Alasannya karena dipakai sama Syekh Anton Wibowo. Saya download ISO-nya dan langsung masukin ke body flash disk saya pakai aplikasi Balena Etcher. Ini tuh caranya gampang, tinggal pilih ISO, pilih flash disk, dan gas. Yang lucunya, saya bakal bikin installernya pakai flash disk 64GB yang lebih besar ukurannya daripada SSD-nya. Tepatnya 4 kali lipatnya. Langsung aja saya colok si body flash disk-nya ke komputer dan langsung booting dari flash disk-nya. Di sini saya langsung masuk ke Sparky Linux. Langsung aja kita install Linux-nya. Ini tuh installnya gampang, tinggal next aja kurang lebih. Pas ditanya waktu, di Sparky Linux ini nggak ada Cibaduyut, jadi terpaksa saya pilih Jakarta. Setelah itu, tinggal tentuin nama PC dan passwordnya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa passwordnya, auto ulangi lagi installnya. Selanjutnya, kita tinggal tunggu sampai beres. Setelah beres, kita bisa langsung booting ke SSD-nya. Dan di sini kita berhasil booting ke desktop Sparky Linux. Aldo SSD 16GB ini masih memiliki sisa penyimpanan sekitar 7GB setelah dipasang Sparky Linux. Kalau Windows auto gak bakal muat. Jadi untuk pasang sebagian besar distro Linux yang rata-ratanya ringan masih bisa. Tapi ya sisanya cukup sempit jadi gak bisa nyimpen banyak file dan program. Kalau kalian butuh SSD darurat yang penting ada OS-nya dan gak butuh penyimpanan besar, mungkin kalian bisa coba pasang SSD murah ini yang dipakai Linux. Apakah worth it buat beli SSD 16GB seharga 20.000 alias bayar parkir 10 kali? Kalau buat iseng aja sih boleh aja, tapi ya bingung juga sih soalnya 16GB udah sempit banget sekarang. Kalau kalian mau eksperimen dan coba-coba ya worth lah. Tapi kalau buat penyimpanan lebih baik beli SD card atau flash disk aja menurut saya, karena SSD ini lebih ribet dan juga agak-agak gacha. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.